anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, tentu saja teacher berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan masih bersemangat belajar. Oke, pada hari ini kita akan kembali belajar agama ya, pendidikan agama Buddha untuk kelas 3 di pertemuan yang ketiga. Nah, hari ini kita masih akan membahas materi di pelajaran 1. Kenapa? Karena di pelajaran 1 kisah-kisahnya cukup panjang sehingga teacher harus membaginya dalam beberapa bagian, beberapa part ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu tentang kecakapan Pangeran Gotama, dan juga ada kisah tentang peristiwa membajak sawah. Nah, apa yang terjadi dalam kisah-kisah tersebut? Mari kita simak dengan baik. Halo anak-anak semuanya, baiklah kita akan masuk pada pembahasan materinya di pelajaran 1 part yang kedua. Nah, seperti yang teacher katakan tadi, karena kisah-kisahnya cukup panjang di dalam pelajaran 1 ini, sehingga teacher akan membaginya dalam beberapa bagian. Nah, kali ini bagian yang kedua, kecakapan Pangeran Gotama dan peristiwa bajak kerajaan. Nah, kita akan bersama-sama membahas dahulu tentang kecakapan Pangeran Gotama. Pangeran Gotama adalah anak yang sangat cerdas. Sejak berumur 7 tahun, Pangeran Gotama mulai belajar. Raja Sudodana mengundang guru-guru terbaik untuk memberikan ilmu kepada Pangeran Gotama. Pangeran Gotama belajar banyak hal, mulai dari ilmu bahasa, ilmu tafsir, perbintangan, dan agama. Ia juga belajar ilmu bela diri, memanah, dan ilmu senjata. Pangeran Gotama cepat sekali mempelajari segala hal. Ia selalu unggul di semua bidang ilmu. Guru dan teman-temannya kagum padanya. Pangeran Gotama tidak pernah malas. Pangeran Gotama selalu giat belajar. Jika ada hal yang tidak dimengerti, ia akan segera bertanya. Pangeran Gotama selalu bersikap santun. Ia sangat menghormati guru-gurunya. Pangeran Gotama tahu, berkat para gurulah ia dapat memperoleh pengetahuan yang berharga. Bagaimana cara Pangeran Gotama menghormati gurunya? Pangeran Gotama tidak pernah nakal kepada guru dan teman. Pangeran Gotama selalu menghindari perbuatan salah. Ia selalu memperhatikan gurunya mengajar. Ia selalu bersikap jujur, baik hati, dan taat pada peraturan. Meskipun Pangeran Gotama adalah seorang putra raja, ia tidak bersikap sombong, apalagi mengejek. Pangeran Gotama sangat ramah dan bersahabat pada semua orang, bahkan hewan. Pangeran Gotama juga tidak suka bertengkar. Meskipun menguasai ilmu bela diri dan senjata, Pangeran sangat cinta kedamaian. Ia tidak pernah bertengkar, apalagi menyakiti makhluk lain. Oleh karena itu, Pangeran Gotama punya banyak sahabat. Nah, anak Buddhis yang baik, patuh dan hormat kepada guru. Kita bisa belajar banyak ilmu berkat para guru. Anak Buddhis yang baik juga ramah dan bersahabat.
tidak suka nakal atau bertengkar. Anak yang suka bertengkar akan dijauhi teman. Anak yang baik punya banyak sahabat. Nah, sekarang pasti anak-anak semua pengen punya banyak sahabat. Nah, untuk itulah kita harus jadi anak yang baik, ramah, tidak suka bertengkar, tidak suka usil, tidak suka mengganggu teman. Nah, tadi juga diceritakan bahwa Pangeran Gotama sangat unggul di semua bidang pelajarannya. Karena apa? Karena dia memperhatikan saat gurunya menjelaskan pelajaran. Dia juga menghormati gurunya. Cara menghormati guru salah satunya adalah dengan memperhatikan penjelasan yang guru berikan. Nah, itulah makanya kenapa Pangeran Gotama menjadi anak yang unggul di antara teman-teman lainnya, sehingga membuat guru dan teman-temannya kagum padanya. Nah, selanjutnya ada peristiwa bajak kerajaan. Nah, cerita ini sangat populer. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya Pangeran Gotama bermeditasi. Nah, kita lihat ceritanya ya. Suatu ketika saat Pangeran Gotama masih anak-anak, Raja Sudodana mengajak Pangeran Gotama pergi ke perayaan bajak kerajaan. Bajak sawah maksudnya ya, ada perayaan membajak sawah di kerajaan. Nah, Raja Sudodana mengajak Pangeran Gotama untuk datang ke acara tersebut. Di sana Pangeran Gotama melihat para petani membajak sawah. Bajak itu mencangkul seekor katak dan seekor ular keluar dari tanah. Seorang anak laki-laki lalu memungut katak itu untuk dimakan. Ia lalu membuang ular itu jauh-jauh. Melihat kejadian itu, Pangeran Gotama merasa sedih. Ia lalu duduk di bawah pohon jambu air dan bermeditasi. Saat matahari berpindah, bayangan ranting dan daun pohon tidak ikut berpindah. Ranting dan daun itu melindungi Pangeran Gotama yang sedang duduk bermeditasi. Ketika itu, ia mencapai ketenangan dalam meditasinya. Pada waktu makan siang, Raja Sudodana mencari anaknya untuk memanggilnya makan. Ia lalu menyuruh bendahara, dayang, dan pengawal mencari pangeran. Saat itu, bendahara istana melihat daun-daun bergerak. Daun-daun itu melindungi Pangeran Gotama yang sedang bermeditasi. Bendahara istana menjadi takjub melihat pangeran yang sedang duduk tenang. Ia segera melapor kepada raja. Raja segera mendekati pohon jambu air itu. Sesampainya di dekat pohon jambu, raja lalu bersujud di hadapan anaknya. Raja berpikir, anak ini sungguh bahagia dalam meditasinya. Jangan-jangan ramalan petapa Asita akan terwujud. Ia akan pergi menjadi petapa, lalu menjadi Buddha. Nah, demikianlah cerita dari perayaan bajak kerajaan. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, Pangeran Gotama walaupun masih kecil, ia sudah bisa bermeditasi dan mencapai ketenangan saat itu. Nah, tentunya ini membuktikan bahwa kita walaupun masih kecil, kita bisa mencapai ketenangan dalam meditasi. Nah, kita sudah mempraktekannya, murid-murid yang di sekolah di Manjusri sudah mempraktekannya dalam kesehariannya. Setiap hari sebelum mulai belajar kita silent sitting. Silent sitting itu hampir sama dengan meditasi, duduk tenang, hening, sehingga kita tenang dalam belajar. Nah, itulah salah satu praktek meditasi yang dilakukan di sekolah Manjusri. Oke, sekian dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai membahas materi di pelajaran 1. Nah, sekarang teacher ingin membahas hikmah ceritanya. Pada kisah yang pertama, kisah tentang kecakapan Pangeran Gotama. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Nah, tentu saja kita semua ingin menjadi anak yang pintar. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara tekun dan giat belajar seperti yang dilakukan oleh Pangeran Gotama. Jika ada hal-hal yang tidak dia mengerti, dia tidak malu dan tidak segan untuk bertanya pada gurunya. Pada kisah tersebut juga diceritakan bahwa Pangeran Gotama selain dia tekun belajar, dia juga adalah merupakan anak yang jujur serta ramah. Nah, tentu saja kita semua harus mencontoh sikap tersebut. Menjadi anak yang jujur, ramah, dan tentu saja akan disukai banyak orang jika kita memiliki sifat-sifat yang baik. Ya, di cerita yang kedua ada peristiwa bajak kerajaan. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nah, dikisahkan pada cerita tersebut bahwa Pangeran Gotama merasa kasihan ketika melihat ada kodok yang terbunuh, ada ular yang dibuang begitu saja. Gotama punya rasa belas kasihan atau kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada hewan-hewan. Nah, kita juga harus seperti itu, harus memiliki rasa belas kasihan dalam diri kita, tidak boleh menganiaya makhluk lain sekalipun itu hewan. Selanjutnya tugas. Nah, tugasnya ada di halaman 18 dan 19 pada buku cetak IPA Siko. Ada evaluasi dan teacher berharap kalian mengisi dengan baik evaluasi tersebut. Teacher yakin semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kalau lupa, kalian boleh putar kembali video-video yang pernah teacher kirimkan atau membaca bukunya. Semua jawaban pasti ada di bukunya. Nah, kerjakan dengan baik, tulisan yang rapi, boleh saja langsung dikerjakan di buku IPA Sikonya. Atau jika kalian sudah meminjam buku dari kakak kelas sebelumnya, teacher berharap kalian mengerjakan